Assalamualaikum, selamat datang di channel Emma Masak. Kali ini saya akan share resep puding regal alpukat dengan lapis coklat yang rasanya enak banget dan pudingnya juga lembut. Untuk cara bikinnya tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe dulu channel saya Emma Masak. Terima kasih. Yang pertama ini saya akan bikin dulu puding lapis regalnya. Ini saya pakai regal yang ukuran kecil dan satu bungkus ini saya nggak pakai semua ya. Disisain 4-5 biskuit regal. Untuk loyangnya saya pakai diameter 24 dan tingginya 9 cm. Kalau teman-teman mau pakai regal yang besar juga boleh ya. Tapi kalau yang besar itu dia nggak terlalu kelihatan gitu ya nanti tulisan regalnya pas kalau udah dibalik. Karena kan dia nggak terlalu deket ke si permukaan loyangnya ya. Jadi tulisannya nggak terlalu kelihatan. Nah kalau pakai regal yang kecil seperti ini dia lebih ke bawah jadi nanti tulisannya lebih terlihat. Dan ini saya pakai yang utuh ya, kalau yang patah-patah nggak saya pakai. Nah untuk agar-agarnya di sini saya pakai agar-agar tanpa warna. Satu bungkus agar-agar tanpa warna itu kan satu bungkusnya 7 gram. Nah 7 gram itu dibagi jadi 3 bagian ya. Dan ini saya pakai 1/3 bungkus agar-agar tanpa warna. Lalu saya tambahkan gula pasir 3 sendok makan dan airnya 300 ml. Ini diaduk-aduk dulu sampai agar-agarnya larut. Kalau udah larut baru dimasak. Ini tinggal dimasak aja sampai mendidih ya. Nah kalau sudah mendidih ini tinggal dimasukkan aja ke dalam loyang. Dimasukkannya pelan-pelan biar si regalnya ini enggak geser-geser ya. Sudah selesai, ini ditunggu dulu sampai dia mengulit ya, agak mengeras. Selanjutnya yang kedua saya akan bikin puding lapis alpukat. Ini alpukatnya saya akan pakai 250 gram. 250 gram dagingnya aja ya, bukan 250 gram utuh alpukat. Kalau sudah ini alpukatnya mau saya blender. Ini alpukatnya mau saya tambahkan dengan susu UHT full cream sebanyak 150 ml. Karena kalau nggak ditambahin susu ngegilingnya agak susah ya. Kalau tambah susu kan jadi lebih mudah. Sudah halus. Ini saya akan bikin puding alpukatnya ya. Jadi alpukatnya enggak saya masak, yang dimasak cuma susunya aja. Total susunya saya pakai 600 ml, yang 150 saya masukkan ke dalam alpukat dan 450 ml saya akan masak. Ini saya tambahkan satu bungkus agar-agar putih dan gula pasir 150 gram. Ini saya aduk-aduk dulu sampai agar-agarnya larut. Kalau sudah larut ini tinggal dimasak aja sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, sekarang saya akan masukkan alpukat yang sudah di blender tadi ke dalam wadah. Dikarenakan pancinya saya pakai nggak terlalu besar, jadi saya masukkan ke dalam wadah yang lebih besar, dipindahkan ya. Ini alpukat yang udah di blender sama susu yang udah dimasak tadi tinggal dimasukkan aja. Lalu diaduk sampai benar-benar tercampur. Kalau sudah tercampur dan agar-agar yang lapis regalnya udah mulai mengulit, udah mulai mengeras, ini tinggal dimasukkan aja pelan-pelan puding alpukatnya. Sudah dimasukkan semua, ini ditunggu aja sampai pudingnya mengulit, mulai mengeras kayak tadi ya. Yang terakhir saya akan bikin puding lapis coklat. Ini saya pakai susu UHT full cream 850 ml. Kalau teman-teman mau pakai yang coklat juga boleh, nanti coklatnya lebih terasa banget kalau pakai yang coklat ya. Tapi kalau nggak ada yang coklat, mau pakai yang putih seperti saya juga nggak apa-apa. Lalu saya tambahkan gula pasir 5 sendok makan. 5 sendok makan penuh dan saya tambahkan agar-agar warna coklat dan coklat bubuk 1 sendok makan penuh.
tepung maizena setengah sendok makan. Lalu yang terakhir saya pakai dark coklat 100 gram. Ini diaduk-aduk dulu sampai tepung maizenanya larut dan juga agar-agarnya larut. Biar nanti pas dimasak itu dia enggak bergerindil ya, tepung maizena dan agar-agarnya. Jadi harus dilarutin dulu sebelum dimasak. Kalau sudah larut ini tinggal dimasak aja sambil terus diaduk ya. Biar hasilnya enggak bergerindil, apalagi kalau pakai panci stainless kayak saya seperti ini. Kalau nggak diaduk nanti dia malah mengerak di dasar panci, jadi harus terus diaduk. Nah kalau sudah mendidih tinggal diangkat aja. Ini puding alpukatnya sudah mengulit ya, mengulitnya masih mengulit nggak terlalu tebal, jadi mengulit agak tipis. Jadi pas dipegang itu dia enggak lengket, enggak nempel di jari ya. Nah itu waktu yang tepat buat masukin lapisan yang selanjutnya. Dan masukkan adonan puding coklat juga harus pelan-pelan ya, biar puding yang alpukatnya itu dia enggak jebol. Jadi harus pelan-pelan sekali. Sudah selesai, ini tinggal ditunggu aja sampai dingin. Kalau mau lebih cepat mengeras tinggal ditunggu aja sampai uap panasnya hilang. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kulkas ya. Bahan yang pertama di sini saya pakai 1 bungkus agar-agar swallow ditambah 1 sendok teh agar-agar ya yang tanpa warna. Lalu untuk gulanya saya pakai 150 gram dan susu OHT full cream 1 liter. Untuk susunya jangan diganti dengan susu kental manis ya, karena nanti takaran gulanya berbeda dan rasanya pun juga berbeda. Sebelum dimasak wajib diaduk-aduk terlebih dahulu sampai agar-agarnya larut. Kalau sudah larut baru boleh dimasak, dan dimasak sampai mendidih sambil sesekali diaduk ya, biar nanti pudingnya tidak mengerak di dasar panci. Nah kalau sudah mendidih seperti ini jangan langsung dimatikan ya, ditunggu dulu sebentar sampai benar-benar mendidih banget. Tujuannya biar nanti pada saat udah mateng, udah jadi, dia nggak akan mengeluarkan air si pudingnya. Nah kalau sudah ini mau saya bagi dua ya, dibagi dulu 500 ml, lalu sisanya mau saya bagi menjadi 3 bagian karena mau dibagi menjadi 3 warna. Kalau mau pakai 4 warna 2 warna juga boleh. Kalau sudah dibagi sama rata, ini yang 500 ml mau saya masukkan ke dalam loyang puding. Diameter atasnya 22 cm, tingginya 7 cm dan diameter bawahnya 19 cm dengan kapasitas air 1 liter 850 ml. Kalau sudah, nah yang 3 ini mau saya kasih warna merah, ungu dan juga kuning. Kalau yang merah dan juga ungu saya pakai 2 tetes aja udah cukup keluar warnanya. Kalau yang kuning saya pakai 3 tetes biar lebih terlihat warnanya. Ini tinggal ditunggu aja sampai benar-benar mengeras ya. Setelah berapa lama pudingnya sudah mengeras, sekarang saya akan parut puding yang warna-warninya. Hati-hati patah ya, karena ini pudingnya lembut banget. Kalau mau dikerok yang pakai kerokan kelapa muda yang panjang-panjang juga boleh. Nah kalau sudah selesai disisihkan dulu, lanjut sekarang saya akan bikin agar-agarnya. Untuk gula pasirnya saya pakai 5 sendok makan, lalu airnya 800 ml. Nah ini agar-agarnya lupa ketinggalan ya, agar-agarnya saya pakai 1 bungkus aja dari merek Swallow. Kalau mau diganti pakai merek lain juga boleh. Kalau airnya sama, penggunaan airnya 900 ml boleh dipakai. Nah kalau sudah mendidih banget tinggal diangkat aja. Nah ini puding susunya yang putih sudah saya keluarkan dari loyang. Lalu ini puding susu yang udah diparut saya masukkan ke dalam loyang. Puding susu yang warna-warninya enggak saya masukkan semua, saya sisakan sekitar seperempatnya ya, biar nanti bagian atasnya juga ada puding warna-warninya biar merata. Kalau sudah dimasukkan, ini agar-agarnya langsung dimasukkan aja ke dalam loyang puding.
kalau sudah, puding susu yang putihnya tinggal dimasukkan dan masukkan juga sisa puding yang warna-warni tadi. Nah, ini si agar-agar yang beningnya ini berubah jadi agak keruh karena puding susu yang warna-warninya itu agak luntur warnanya ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini si puding susu yang warna-warni, jangan lupa sebelum dimasukkan puding susu yang putih diaduk dulu biar warnanya saling tercampur. Tadi saya lupa nggak diaduk dulu. Nah, sudah selesai, ini tinggal ditunggu aja sampai benar-benar dingin dan mengeras. Tipsnya, kalau nggak mau pudingnya berair, pastikan si pudingnya ini sudah benar-benar dingin ya, udah suhu ruang, baru boleh dimasukkan ke dalam kulkas. Karena kalau masih dalam keadaan hangat dimasukkan ke dalam kulkas, nanti malah berair dari si uap pudingnya itu. Yang pertama saya akan haluskan buah mangga. Ini saya pakai mangga gincu atau mangga gedong sebanyak 300 gram. 300 gram dagingnya aja ya dari 2 buah mangga. Ini tinggal dihaluskan sampai benar-benar halus. Nah, sudah halus. Lalu saya pakai 1 bungkus agar-agar swallow yang tanpa warna dan gula pasir 6 sendok makan penuh, susu UHT full cream 300 ml, air 250 ml, dan mangga yang sudah dihaluskan tadi ini tinggal dimasukkan aja, lalu diaduk dulu sampai tercampur dan agar-agarnya larut. Nah, kalau sudah tercampur dan agar-agarnya juga sudah larut, ini tinggal dimasak aja sampai mendidih sambil terus diaduk ya. Nah, ini sudah mendidih, jangan langsung dimatikan ya, ditunggu dulu sebentar sampai benar-benar mendidih banget, biar nanti pada saat udah jadi, si pudingnya nggak akan mengeluarkan air. Nah, kalau sudah, ini tinggal dimasukkan aja ke dalam loyang diameter 14 cm. Nah, ini pudingnya nggak saya masukkan ke dalam loyang semua, sebagian saya masukkan ke dalam wadah karena nanti akan saya potong-potong buat dijadikan hiasan. Kurang lebih sekitar 200 ml ya. Ini tinggal ditunggu aja sampai benar-benar dingin dan mengeras. Setelah berapa lama ini puding mangga yang di wadah udah mengeras. Ini mau saya potong kotak-kotak aja seperti ini. Lalu saya tata ke dalam loyang, ditata seperti ini. Selanjutnya saya akan bikin puding susu. Untuk agar-agarnya saya pakai 1 bungkus agar-agar swallow tanpa warna, gula pasirnya 5 sendok makan penuh, dan susu UHT full cream 700 ml. Proses pemasakannya sama seperti tadi, diaduk dulu sampai agar-agarnya larut. Kalau dirasa sudah larut, baru boleh dimasak. Dimasak sampai mendidih sambil sesekali diaduk. Lalu tinggal dimasukkan aja puding susunya, dimasukkan dulu sedikit ya, sampai si puding susunya ini sejajar dengan puding mangga. Tujuannya biar si puding mangganya itu enggak bergeser-geser dan enggak keangkat, jadi tetap ada di bawah. Nah, setelah berapa lama ini puding susunya sudah mulai mengeras, lalu tinggal dimasukkan aja sisanya. Dimasukkan pelan-pelan. Lalu puding mangga yang di loyang tadi dimasukkan ke dalam loyang yang lebih besar. Nah, jadi saya pakai 2 loyang dengan ukuran yang berbeda ya. Yang kecilnya itu diameter 14 dan yang besarnya diameter 18 cm. Puding susunya sudah dimasukkan semua, lalu ini puding mangga yang sudah dipotong-potong tadi tinggal dimasukkan aja ke dalam loyang, lalu tinggal dimasukkan aja ke sela-sela puding mangganya ya, karena kan di pinggirnya itu kosong, jadi dimasukkan ke dalam situ dengan menggunakan sumpit. Usahakan semua pinggirannya ini keisi dengan puding mangganya ya. Sudah selesai, tinggal ditunggu aja sampai benar-benar dingin.
Kalau udah dingin, udah suhu ruang, baru boleh dimasukkan ke dalam kulkas. Karena kalau masih dalam keadaan hangat dimasukkan ke dalam kulkas, nanti si pudingnya itu malah jadi berair. Jadi harus ditunggu dulu sampai benar-benar dingin. Assalamualaikum semuanya, langsung saja ke bahan-bahan dan cara pembuatan. Yang pertama ini saya akan bikin dulu puding gula merahnya. Ini saya pakai agar-agar swallow tanpa warna 1 bungkus, 1 lembar daun pandan, dan 100 gram gula merah ya. Lalu saya tambahkan santan 750 ml. Ini santannya nggak terlalu kental ya, agak encer sedikit. Nah, sebelum dimasak ini wajib diaduk dulu sampai larut si agar-agarnya ya. Lalu saya tambahkan setengah sendok makan tepung maizena. Ini diaduk lagi sampai maizenanya larut. Kalau sudah larut baru boleh dimasak. Jangan lupa tambahkan sedikit garam, 1/4 sendok teh. Lebih sedikit juga nggak apa-apa. Lalu tinggal dimasak aja sampai mendidih sambil terus diaduk. Kalau sudah mendidih seperti ini, lalu matikan kompor dan dimasukkan ke dalam loyang sambil disaring. Ini loyangnya saya pakai ukuran 24, tingginya 9 cm. Ini ditunggu dulu sampai si agar-agarnya mengeras. Sambil menunggu agar-agarnya mengeras, sekarang saya akan mulai bikin puding labunya. Ini saya pakai labu yang sudah saya kukus, beratnya 450 gram bersih ya. Ini labunya mau saya haluskan dengan chopper. Lalu saya tambahkan sedikit santan biar ngebantu ngalusin si labunya. Ini total santannya saya pakai 1 liter 100 ml, kekentalan sedang. Gula pasir 200 gram, dan 2 bungkus agar-agar tanpa warna. Dua lembar daun pandan. Nah, ini saya tambahkan sedikit pewarna kuning tua sekitar 5 tetes biar warnanya lebih muncul ya, karena kalau tanpa pewarna warnanya peyang gitu ya, jadi enggak keluar. Nah, ini tinggal dimasukkan aja sisa santannya. Lalu saya tambahkan pewarna oranye sekitar 2 tetes. Lalu ini diaduk aja sampai semuanya larut. Kalau sudah larut baru dimasak, dan dimasaknya harus sambil diaduk kayak tadi ya, diaduk terus sampai mendidih. Kalau sudah mendidih ini tinggal diangkat aja. Nah, ini puding gula merahnya sudah mengeras. Sekarang saya akan keluarkan dulu puding gula merahnya. Lalu ini bekas si loyangnya mau saya bersihin dulu. Kalau sudah bersih, sekarang saya akan masukkan sebagian adonan puding labunya, kira-kira sekitar 1/5 dari adonan labu kuning. Kalau sudah, ini ditunggu dulu sampai dia benar-benar mengeras. Kalau sudah mengeras seperti ini, sekarang saya akan tusuk-tusuk dengan garpu biar nanti sisa adonan ini nempel ya. Ini tusuk-tusuk dulu ke seluruh permukaannya.
Kalau dirasa sudah, sekarang saya akan masukkan puding gula merahnya tadi. Ini disimpan aja seperti ini. Lalu tinggal dimasukkan sisa adonan puding labu tadi. Ini sisa adonan puding labunya saya panaskan kembali ya, karena tadi udah agak dingin sedikit. Jadi saya panaskan lagi biar nanti dia hasilnya benar-benar nempel. Kalau sudah, ini ditunggu aja sampai dia benar-benar mengeras ya. Kalau mau lebih cepat, tinggal dimasukkan ke dalam kulkas. Bahan yang pertama di sini saya pakai 1 buah kelapa muda ya. Ini mau saya kerok dengan kerokan yang seperti ini. Jadi nanti hasilnya dia panjang-panjang ya. Kerokannya murah banget, saya beli cuma Rp3.000 aja. Ini dikerok aja sampai habis. Nah, sudah selesai dikerok. Tuh, hasilnya seperti ini. Sekarang saya akan bikin pudingnya. Ini saya pakai setengah bungkus agar-agar putih dari Swallow. Lalu saya pakai gula pasir 4 sendok makan. Lalu saya pakai air kelapa 500 ml. Ini air kelapanya nggak nyampe 500 ml, cuma 350 ml kalau nggak salah. Lalu saya tambahkan air dan jumlahnya 500 ml ya. Pokoknya airnya itu harus 500 ml. Ini diaduk dulu sampai si agar-agarnya larut. Kalau sudah larut baru dimasak sampai mendidih. Diaduk sesekali biar agar-agarnya nggak mengendap di bawah. Agar-agarnya sudah mendidih. Sekarang saya akan masukkan ke dalam loyang. Ini loyangnya saya pakai ukuran 24, diameter 24 dan tingginya 9,5 cm. Dan kelapanya juga sudah saya simpan di dalam loyang. Lalu tinggal dimasukkan aja. Kelapa mudanya tinggal ditata aja biar nggak ada bagian yang kosong. Untuk selanjutnya saya akan bikin puding susu lapisan kedua. Ini saya pakai agar-agar putih juga dari Swallow, pakai 1 bungkus ya. Lalu saya tambahkan gula pasir 7 sendok makan penuh. Lalu saya tambahkan susu full cream 850 ml dan tepung maizena 1 sendok makan. Ini diaduk-aduk aja sampai tepung maizena dan agar-agarnya larut. Kalau sudah larut tinggal dimasak aja. Dimasak sampai mendidih dan diaduknya harus agak sering ya, karena kan dia pakai tepung maizena, takutnya nanti malah mengerak di bawah. Jadi harus sering diaduk. Nah, sudah mendidih. Ini tinggal diangkat aja. Nah, ini dilihat baik-baik ya. Nah, ini puding kelapanya belum begitu terlalu mengulit. Dan akhirnya jadi rembes ya, tuh bisa dilihat. Setelah saya tunggu berapa menit, lapisannya sudah lebih mengulit dari tadi yang pertama ya. Jadi ini aman banget, nggak akan rembes. Dan untuk masukkan puding susunya harus pelan-pelan sambil disaring biar pudingnya lebih lembut, nggak ada yang bergerindil ya. Puding susunya sudah selesai saya masukkan semua. Nah, sekarang saya akan bikin lapisan yang ketiga. Di sini saya pakai agar-agar Swallow warna hijau. Lalu saya tambahkan lagi setengah bungkus agar-agar Swallow, jadi jumlahnya 1,5 bungkus ya. Setengah bungkus ini sisa dari yang bikin puding kelapa muda, jadi putih dan hijau saya campur. Lalu saya tambahkan gula pasir 8,5 sendok makan. Kalau teman-teman bingung dengan takaran sendok karena takutnya sendoknya berbeda ya, tinggal dicicip aja pada saat dimasak ya. Kalau kurang manis boleh ditambahkan lagi gulanya. Lalu saya tambahkan air 850 ml dan santan instan. Ini saya pakai dari Kara, 3 bungkus santan instan. Pasta pandan 1 sendok teh dan yang terakhir saya pakai 3 butir telur. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai si telurnya ini tercampur.
Sekarang saya akan masak. Ini tinggal dimasak aja. Untuk bikin puding lumut, biar lumutnya full sampai ke atas, jangan terlalu sering diaduk ya. Diaduk sesekali aja, dan diaduknya itu kalau si lumutnya itu udah muncul ya, udah keluar. Nah, ini lumutnya sudah mulai muncul, tuh bisa dilihat. Sekarang ini saya aduk tapi pelan-pelan dan juga jangan terlalu lama ya, biar nanti lumutnya itu full sampai ke atas. Nah, ini sudah mendidih, tuh dia sudah mulai ke atas. Ini tinggal dimatikan aja kompornya. Nah, kita lihat ini puding susunya sudah mengulit. Jadi permukaan atasnya dia sudah menebal ya, sudah mengeras, tapi dalamnya itu masih cair, jadi gemoy-gemoy gimana gitu ya. Nah, kalau puding susunya sudah seperti itu, baru boleh dimasukkan lagi lapisan yang ketiga, dan dimasukkannya harus pelan-pelan. Nah, untuk ambil puding lumut dari pancinya harus diambil dari bawah dulu ya, biar airnya itu ikut keangkat, jadi lumut dan airnya ke bawah semua ya. Ini tinggal dimasukkan aja semua sambil pelan-pelan dimasukkannya ya, biar enggak jeblos gitu. Nah, dikarenakan ini lebih sedikit puding lumutnya, jadi saya masukkan ke dalam mangkuk kecil. Dan lebihnya ini sedikit banget ya, kurang lebih sekitar 50 ml lebihan lah. Tuh bisa dilihat, ini lapisannya puding kelapa, susu, dan juga puding lumutnya cantik sekali. Ini tinggal ditunggu aja sampai benar-benar ngeset. Karena kan loyangnya besar, jadi ini ngesetnya agak lama ya.